Dulu bercandaan zaman-zaman SD, oh iya, pengen ke sekolah naik tank gitu kan. Nah, ini sekarang bisa terwujud nih anak-anak sejaman sekarang ya. Kalau bapaknya banyak duit atau review mobil sih. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Ford Hanif ya. Kali ini kita dapat pinjaman tank 500 ya. Ini mobil Cina termahal karena harganya di atas 1 miliar. Kayaknya sampai video ini dibuat belum ada mobil Cina lebih mahal, ada nggak sih? Yang masuk ke Indonesia, kayaknya ini paling mahal ya. Dan mobil ini itu harga 1 miliar sekian ya, kecil sih 1 miliarnya. Cuma dapatnya banyak. Cuma banyaknya itu bukan banyak fitur atau segala macam, banyak buat offroadannya. Jadi kalau kita lihat ke dalam nanti banyak seru-seruan yang bisa dipakai offroad. Tapi kita nggak bawa ini buat offroad, kita bawa buat harian aja. Ini udah hari kedua ya, mau hari ketiga ini udah mulai sore. Dan overall gue pakai mobil ini amazed sih. Jadi ibarat kita beli mobil 2-3 miliar tapi keluar cuma 1 miliar. Tapi kalau kalian pikir mobil ini mungkin akan bersaing dengan Palisade, gua rasa ini sangat berbeda dengan Hyundai Palisade ya. Padahal kalau secara dimensi lebarnya masih lebar Palisade, tapi ini tinggi banget, 1,9 meter, hampir 2 meter. Dan Palisade itu cuma 1,7 meter ya. Terus panjangnya dia 5 meter lebih dikit. Jadi emang panjang sekali. Lihat nih dari sini nih. Tinggi banget. Terus kalau kita lihat ini, tuh mobil kalian cepernya berapa jari? Mau jari 2 jari juga masih masih nggak cukup karena ini tinggi sekali ya. Mobil zaman sekarang tuh agak jarang yang tinggi seperti ini dan dia nggak bisa diatur ketinggiannya. Dia nggak ada airsus atau damper atau semacamnya, jadi suspensinya udah begitu aja. Dan kalau kita susah masuk ke dalamnya, tenang aja karena buat masuk kita ada footstep yang bisa keluar sendiri, dan kalau misalkan nanti kita tutup gitu ya, dia bisa naik lagi ke atas. Jadi buat naik turunnya jadi gampang. Meskipun ini mobil tinggi sekali, tinggi, besar, tebal, dan di Rusia ini jadi mobil pas pampresnya Putin ya. Pas pampres Rusia pakai ini. Dia punya roof rack juga, dan roof racknya ini beneran besi, bisa dipakai. Cuma yang bagian depannya sini itu dikasih cover plastik ya. Jadi kalau kita mau naruh barang atau semacamnya, atau mau ngasih pengait atau apa, jangan di bagian plastik ya, pakai di bagian sininya. Dan ini mobil 7 seater besar ya. Bisa kita lihat yang tadi depannya ini kayak mobil Eropa ya. Dia double wishbone dan pakai arm dari aluminium kayak mobil Eropa. Terus belakangnya dia pakai multi-link ya. Dan gak usah ditanya lagi seberapa tinggi ground clearance-nya, ini tinggi sekali. Sama bagian belakangnya, gue suka desainnya, dia punya ban di belakang gede, cuma bukanya agak sedikit susah aja karena buat bukanya itu covernya ini bukanya agak repot. Tadi saya nggak di videoin ya. Jadi kalau mau buka itu nggak bisa dalam keadaan begini, harus dibuka dulu. Nah, dan ini dipencet, nggak ditarik ya, dipencet di sininya baru bisa kebuka. Karena kalau misalkan kita buka di sini ya, aduh ini ada bekas tanah nih, kayaknya bekas dipakai offroad Omobi kemarin, nguncinya kurang bersih ya. Ini pengaitnya di sini baru bisa kita lepas. Kalau misalkan kita masukin gini, kita nggak bisa nutup, pengaitnya tuh mentok sama bagian bawahnya. Jadi desainnya itu coba dibikin ke atas sedikit, kotor banget, tanahnya jadi keluar kan. Baru bisa kita ikat. Dah. Dan di sini ada plat nomornya gede, dia mencolot keluar, sama tulisannya nggak boleh diinjak di bagian sini. Ya, ini ada krumnya panjang, ngikut sampai ke sini, dan kamera mundurnya ada di bagian sini. Ya, jadi kalau misalkan kita mau buka ban serepnya ini nggak terlalu simple ya, tapi bagus ini ditaruh paling terluar karena ya ini paling terluarnya itu di sini. Jadi kalau misalkan kita mau mundur itu nggak bakal nabrak. Kalau taruh sini kan bisa ketabrak ya, karena ini bannya gede banget. Dan ngomong-ngomong bannya gede, ini emang bannya itu super besar, jadi kayak paha ayam ya. Dia pakai Continental Cross Contact RX. Ini harganya lumayan karena dia punya ukuran 265/50 R20. Jadi bannya tebel dan besar. Terus buat bukaan bensin ya, dia ngikut sama kunci. Tapi sayangnya dia bukan plug-in hybrid, dia cuma hybrid biasa aja. Jadi nggak ada colokan buat listriknya. Jadi cuma bisa buat bensin aja. Dan mobil ini dia pakai mesin 2000 cc turbo bensin dengan hybrid. Tenaga totalnya bisa sampai 300 HP lebih sekian ya. Terus torsinya itu sampai 650 Nm. Jadi tenaganya gede. Jadi dari yang kita coba ya, meskipun dia mobilnya tuh beratnya sekitar 3,5 ton, tapi karena tenaga mesinnya gede, jadi dipakainya sih enak-enak aja. Gua nggak ada komplain. Paling gua agak sebel sama ini nih, buka pintunya itu dia nggak model ke atas karena ada bannya dan lebar banget.
Sama pintunya itu dia kalau kita buka tutup agak sedikit berat ya. Jadi nggak terlalu enteng, harus agak sedikit pakai tenaga. Tapi untungnya stoppernya bisa berhenti di sini sih, nggak harus sampai ujung ya. Kalau ujung biasanya suka kena ke tembok biasanya. Dan bagasinya ini cukup besar ya. Jadi kalau kursi belakangnya itu dilipat, ini hampir 800 liter. Kalau kita buka, ada tombol di sini ya. Ya itu nggak bisa dipencet sekali aja, harus ditahan. Dan agak sedikit lama. Ya begitulah, mobil elektrik belakangnya itu emang agak sedikit ribet ya. Dan dia punya headrest di bagian sininya. Nah, kalau misalkan ditegakin semua bangkunya, ya bagasi belakangnya jadi kecil, sama di sini ada storage yang nggak begitu besar juga. Tapi kalau misalkan semua jadi tegakin bangku belakangnya, sayangnya kita nggak dapat bagasi lagi. Terus dibuka sini juga nggak terlalu besar ya. Ini ada plastik-plastik bisa dibuka, jadi kalau kita mau injek itu nggak masalah. Dan ini kalau kalian berpikir untuk memasang sebuah roof box di atas, kalian bisa-bisa nggak bisa masuk tol karena ini udah hampir 2 meter tingginya, dikasih roof box lagi ya bisa mentok kayaknya ya. Sekarang kita lihat di bagian pintunya, ini ada tempat penyimpanan yang besar ya, sama di sini ada pegangan buat nutup dari dalam. Oke, kita tutup aja langsung. Kita lihat bangku tengahnya seperti apa. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Ini mobil lega ya. Ini posisi paling mundur. Kenapa? Karena gue pakai itu easy exitnya. Jadi nanti kalau bisa kita masuk ke depan, kita tutup pintu, kita starter, dia akan maju otomatis biar kita keluar masuknya itu gampang. Tapi udah paling mundur aja, ini masih ada space, dan kita dapat AC di bagian sini lengkap dengan temperaturnya. Jadi dia triple zone dan ada modenya mau ke atas atau ke kaki. Nah, di sini juga ada tempat penyimpanan kecil, ada USB-C sama USB biasa. Dan ini ada pendingin buat kursinya di bagian sini. Ada ventilated seatnya, ada kayu-kayuan di sini bagus dan sudah all auto power window, sama kita dapat tirai di bagian sini. Nah, sekarang kita ke belakang, kita buka. Ya, bukanya seperti ini. Nah, baru kita bisa masuk ke belakang. Di belakang ini ya agak sedikit tegak sih ya. Kursinya nggak terlalu nyaman, tapi kita masih dapat headroom sama legroom, mungkin harus maju sedikit yang bagian depannya sini ya. Tapi so far oke kalau menurut gua. Nah, ini kita tinggal mundurin aja. Jadi kalau misalkan belakang pengen isi orang harus kompromi aja bagian tengahnya. Nah, sekarang kita ke depan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam. Kita nyalain. Tadi ada suara ting 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 gitu-gitu deh. Nah, seperti gue bilang, kalau kita nyalain, kursinya maju, setirnya juga maju ke depan kita. Jadi dia ngikutin posisi terakhir kita seperti apa. Biar terang, kita buka aja. Nah, atapnya, ini sayangnya dia kalau misalkan lagi siang agak sedikit panas ya. Jadi sebaiknya dikasih kaca film tambahan. Dan ngomong-ngomong soal panas ya, kita nggak mau masih kaca film. Cuman, dia ini pakai mesin 2000 cc hybrid, di mana kompresor AC-nya itu masih ikut sama putaran mesin. Artinya kalau mesinnya lagi mati, mobil ini panas, AC-nya cuma angin doang. Dan kalau sering kena macet, pas macet itu bener-bener bikin gerah sih. Jadi kalau bisa pakai mobil ini bener-bener kaca filmnya harus yang bagus ya. Tinggal ke Autonet Car aja minta yang bagus buat GWM Tank, nanti langsung dikirimin ke rumah kalian, udah bisa pasang. Bentuk interior sih gua suka banget ya. Ini interior mewah ya. Gua mungkin kasih nilai 9 dari 10 ya. Kalau kita lihat nih ya, ini build quality-nya bagus karena GWM itu pabrikan yang ngebikin BMW di Cina ya. Jadi kalau di Cina itu kan pabrikan dari luar itu nggak boleh langsung bikin sendiri gitu aja, tapi dia harus joint venture sama merek-merek lain. Nah, BMW itu milihnya GWM. Jadi build quality-nya di sini itu bagus sekali ya. Kita nggak nemuin panel goyang, rattle apa dipencet-pencet, itu bagus semua, fit and finish-nya bagus, dan pemilihan materialnya juga bagus semua. Ini ya, di bagian sininya tuh empuk, semuanya empuk. Ini plastik-plastiknya cuma di bagian sini doang nih. Plastiknya di sini sama di sini. Yang atas-atasnya ini bagus semua, ini kayu-kayuannya juga bagus. Pokoknya ngelihat mobil ini tuh kayak wow, mewah. Dikasih harga 2 miliar aja gitu ya. Mungkin orang bisa percaya kalau pas masuk ini 2 miliar. Dan dia juga ada varian yang double cabinnya. Kemarin di Thailand meluncur ya. Kalau double cabin dia belakangnya jadi bak ya. Tapi interiornya dia lebih sederhana, meskipun masih mirip-mirip lah kurang lebih. Dan kursinya ini gede sekali, cuma agak sedikit keras sih, kayak mobil-mobil Eropa ya. Jadi kalau kita duduk gini nggak bisa senyaman kayak Hyundai Palisade atau semacamnya, dia masih agak keras tapi lebar sekali. Jadi
badan kita tuh masih bisa kanan kiri ya. Dan monitornya ini tuh bagus banget ya. Jadi kalau kalian mendambakan sebuah Land Rover Defender yang baru gitu ya, kalian bisa lihat off-road modenya dan kawan-kawan tuh banyak. Di mobil ini juga ada, dan untuk off-roadnya juga nggak kaleng-kaleng fiturnya ya. Jadi pertama kita masuk dulu nih ke pencet di sini ya untuk ngatur mode. Coba lihat ke layar. Kalau kita putar nih, nah ada Sport Mode ya, Eco Mode, ada Snow Mode, Mud Mode ya, sama ada Sand Mode. Nah itu tadi kedengeran pas Mud itu dia ada bunyi jeglek gitu ya dari diferensialnya, dan ada 4H mode juga. Nah ini ada masuk ke ini masuk ke mode 4x4, dan ini keren banget ya. Ini wedding detection, jadi dia bisa ngedeteksi air yang masuk ke dalam ya. Ini bisa dilihat ada off-road cruise controlnya inaktif, the tank turningnya inaktif. Jadi di sini ada sebuah tombol ya. Kalau kita pencet, ini please enable off-road cruising functionnya dulu. Karena kalau kita pencet ini ya, nanti dia bisa muter kayak tank. Jadi dia bisa belok dengan cara mengunci ban yang, misalkan kita belok kanan nih, ya kan? Nanti dia ngunci ban sebelah kanan pakai ABS biar dia bisa belok lebih patah kayak tank. Tapi dari diferensial. Keren banget. Tapi ini nggak boleh dipakai kalau bukan di off-road. Kenapa? Karena nanti bisa ngerusak gardannya. Ya kan? Karena gripnya terlalu tinggi kan. Dan yang lucu lagi ya, jadi ini transfer case-nya itu bisa di lock biar dia menyalurkan tenaga itu 50-50. Dan differential lock-nya bisa depan sama belakang. Tapi ini nggak bisa dipencet ya. Layar touchscreen-nya bisa dipencet, tapi ini nggak bisa dipencet karena buat mengaktifkan differential lock depan itu dari sini dan belakangnya dari sini. Dan ada mode 4L juga, jadi nggak cuma 4H. Dan kalau 4L, nanti ada suaranya nih, dengerin deh. Kita masuk ke N, kita masuk 4L, ada bunyinya nih. Oh, dia lagi bergerak dan udah masuk nih, weight 4L. Depan, lockernya kita nyalain. Nggak ada bunyinya. Udah, ini masuk 4L dan locker depan, locker belakang aktif. Cuma dia nggak bisa ngerilis sway bar kayak Rubicon ya, atau kayak Ford Bronco. Jadi kalau misalkan depannya itu kan ada sway bar, biar dia artikulasinya itu ketahan, biar pas belok body roller tuh nggak kelempar gitu kan. Nah kalau si sway barnya itu di unlock, dia bisa artikulasinya lebih banyak gitu. Cuma kalau dipakai harian tuh nggak enak. Nah ini nggak ada sayangnya. Cuma ini udah impress banget sih. Ada fitur-fitur seperti ini, dan lucunya lagi ya, ada off-road homepage di sini ya. Kita bisa tahu, ini kita bisa lihat nih, ada kompas, ada pitch, ada roll, atmosphere pressure sama altitude-nya berapa, sama tekanan ban ada di sini, ada berapanya. Keren ya. Tank turningnya sama full cruise control juga mati. Ada conqueror perspektif. Jadi kalau kita jalan nih, nanti dia jadi transparan. Kita bisa lihat permukaan di bawah itu seperti apa. Keren sekali ya. Mantep ya. Sama dia ada reverse tracking juga kalau mundur. Sama ada sama bisa clear sassisnya tuh bisa dimatiin. Nah, jadi dia harus jalan dulu baru bisa jadi clear sasis, dan bisa parkir secara otomatis juga dengan mengaktifkan intelligent parking di sini. Nah, yang lucu ada expert mode ya. Exit wading to switch. Oke, exit wading dulu, kita matiin dulu semuanya. Oke. Sekarang kita masuk custom mode ya. Ini lucu, ada custom mode 1, mode 2, mode 3, high speed off-road racing. Siapa yang mau off-road racing pakai ini mobil ya? Dan ada mode drifting. Ya, kalau drifting dia SC-nya semuanya off ya. Langsung 2H, drive modenya radical sport. Ini bisa di lock kali ya? Bisa di lock. Jadi dia pakai 2H, belakangnya dikasih differential lock. Bener-bener jadi drifting ini. Ini ada drive modenya, ada gentle, comfort, radikal. Waduh, ini radikal bener-bener nih. Radikal tuh berarti dia ini ya, bisa melakukan hal-hal yang radikal ya. Radikal itu kan berasal dari kata radik, artinya akar sebenarnya, mengakar. Steering mode bisa diganti light, comfort, sport. Ya, cuma ya kali kita drifting pakai ini mobil ya. Dan kita matiin lagi locker belakangnya. Ya lucu sih. Sama di sini ada banyak banget menu ya, Apple CarPlay, Android Auto dan kawan-kawan. Tapi yang paling menarik ada di bagian sini, ada car ya. Sebenarnya kita bisa akses dari sini untuk
apa namanya, kayak sensingnya gitu. Kalau kita pencet ini smart drive, forward assist-nya tuh lengkap banget. Ada auto emergency braking, front collision sensitivity-nya bisa low, normal, high ya. Cross traffic alert bisa dinyalain atau enggak ya. Terus ada intelligent turning, dimana kalau kita nyalain adaptive cruise control, ketika dia nanti belok gitu kan, ada belokan, dia akan menurunkan kecepatan sesuai dengan belokan itu tuh harusnya berapa kecepatannya, jadi turun. Nah, yang ada kayak gitu tuh wuling tuh. Intelligent turning. Dan ada rear side assist, lane change assist-nya ada, door open warning ada, rear collision warning, rear cross traffic alert, rear cross traffic braking. Itu bisa dimatiin juga. Lane assist-nya juga bisa dimatiin ya. Warning assist, lane keep assist, lane keep assist-nya oke juga. Emergency lane keep assist nggak perlu, smart dodge. Jadi kalau misalkan nih, nah terus kalau misalkan dia nemu ada truk gitu ya, dia bisa langsung overtake tuh truk gitu. Keren. Warning sensitivity-nya ada di sini, dan traffic signs-nya dia bisa tahu kalau misalkan ada tulisan maksimal berapa kilometer per jam, dia bisa deteksi dan dia bisa aktifin langsung cruise control-nya di speed limit ya. Kalau misalkan dilihat oh maksimal 80, dia langsung cruise control kita jadi 80, dan ada overspeed warning juga. Oke lah, kurang lebih kayak gitu. Cuman kemarin gue udah coba ya, ada cruise controlnya. Sebenarnya bagus, gue nggak ada problem sama sekali ya. Nah terus ke bagian sini untungnya ini mobil dia punya banyak tombol, jadi untuk ngatur AC itu nggak perlu masuk ke menu tengah lagi ya. Gue agak sebel mobil zaman sekarang itu benar-benar tombolnya dihilangkan, ini masih ada. Dan di settings ini ada banyak sekali yang bisa kita setting di sini ya. Hotspot, sound, display. Ini sound systemnya dia pakai Infinity kayak Palisade, dan suaranya menurut gue oke lah, cukup. Nah, off-road modenya bisa ngubah speedometer bentuknya seperti apa, termasuk nih kemiringan setirnya itu bisa diatur di sini. Ini di sini ada wireless chargingnya, sama kalau kita mau nyolok USB charging itu mesti dari kolong sini, agak susah, tapi kita dikasih akses bolongan ya, itu biar bisa kabelnya naik ke atas. Tapi sayangnya kalau kita lagi nyetir, kita benar-benar mesti berhenti, mesti turun buat ngelihat. Nah, ini mau dicolokin di mana? Karena yang sebelah kiri itu nggak dikasih akses, jadi yang sebelah kiri ditutup nih. Semuanya cuma bisa diakses dari sebelah kanan. Sama dia, kursinya itu cuma ada pendingin doang, nggak ada pemanasnya. Nah, sama kalau kita lihat di sini, kita dapat tempat penyimpanan yang cukup besar dan ada cup holder di bagian sini ya. Ini bisa dimaju mundur. Sama kalau misalkan kita butuh pendingin ya, di sini ada yang bisa dibuka, jadi AC di sini keluar, jadi dingin. Nah, terus karena ini mobil harga 1 M lebih, nih, lihat dong. Dia sudah pakai Bluetooth, sudah soft touch juga. Jadi emang kalau untuk interior gue nggak ada komplain deh. Tapi kalau kita ngeliat fitur-fitur off-roadnya, gue rasa ini mobil dengan harga 1 M sedikit, 1,1 kalau nggak salah ya, itu agak kemurahan sih. Ini harusnya dijual sekitar ya let's say logonya Toyota atau Honda dijual 2,5 M aja. Gue rasa ini ngantrinya bisa ke Land Cruiser sih, karena emang dalamnya fitur-fiturnya, yang gue bilang fiturnya bukan fitur-fitur buat memanjakan kita, tapi fitur-fitur off-road itu banyak sekali dan kepake kalau kalian off-road ya. Tapi fitur-fitur gini emang bisa membantu, tapi kembali lagi kepada drivernya, karena kalau drivernya kurang begitu lihai juga, nanti ujung-ujungnya bisa ditolongin sama Jimny ya kan, yang kecil gitu bisa nolongin mobil ini. Oke, sekarang yuk kita jalan-jalan yuk. Oke, sekarang hari berikutnya dan kita ini lagi, ini jam 6 aja belum ya, pagi banget ya. Kita di tol dan mengendarai tank 500 ya. Ini pertama kalinya gue naik tank di tol. Bukan naik mobil, naik tank ya. Dulu bercandaan zaman-zaman SD, pengen ke sekolah naik tank gitu kan. Nah, ini sekarang bisa terwujud nih anak-anak zaman sekarang ya. Kalau bapaknya banyak duit, atau review mobil sih. Tapi ini mobil sesuai dengan dugaan gua sih. Jadi SUV, leather frame, tinggi. Tentunya kita nggak bisa berharap driving dynamics yang wah pada saat kita berkendara di jalan tol. Jadi jangan disamain sama SUV yang pakai monokok ya, jelas beda. Tapi satu hal, gua nggak ada komplain soal handlingnya dan kawan-kawannya, karena emang sesuai prediksi. Kayak misalkan leather frame itu biasanya kalau kita belok ketengahin lagi tuh agak telat, mesti dibantu pakai tangan gitu ya. Terus juga suspensinya biasanya ya agak sedikit keras, tapi yang ini lucu.
Jadi ini mobil tuh suspensinya sebenarnya empuk ya, dan travelnya panjang. Bisa kita lihat di video tadi, itu jarak antara ban sama fender tuh jauh sekali. Tapi satu hal yang lucu dari mobil ini adalah dia tuh mirip kayak Land Cruiser baru, tapi lebih keras. Jadi kalau kita ketemu nih kayak misalkan speed bump gitu di kecepatan tinggi atau jalan berlubang di kecepatan yang cukup tinggi di atas 60 km per jam, dia tuh suspensinya keras. Tapi kalau kita melewati jalan kayak Polis Tidur, lubang itu di sekitar 30 km per jam ke bawah, itu rasanya mobil ini empuk sekali. Jadi dia tuh kayak pakai, kalau suspensinya Red Bull tuh F1, dia pakai kayak Newtonian fluid. Jadi kalau kalian lihat tuh, kalau air dikasih tepung maizena ditonjok keras, dia tuh keras banget tuh, kayak tembok. Tapi pas kita pencet pakai tekanan yang rendah, dia bisa jadi empuk, bisa jadi lembut. Nah, ini mobil ini kayak gitu tuh. Jadi pas kita coba kecepatan tinggi di tol gitu ya, ngelewatin jalan-jalan yang tol kita kan nggak mulus-mulus amat ya, itu berasa banget gitu di mobil tuh agak goyang-goyang gitu. Terus karena joknya keras juga, jadi body movementnya tuh berasa. Tapi kalau kita lihat ayunan suspensinya, dia tuh ngayun sekali gitu. Termasuk juga kita ngegas, kita ngerem, itu terasa gitu. Pas ngerem tuh kerasa brake dive-nya gitu kan. Belok pun juga body roll-nya berasa. Tapi itu suatu hal yang sangat wajar karena emang mobilnya besar, tinggi, leather frame pula, dan punya travel suspension yang panjang. Terus yang gue paling gak suka dari mobil ini adalah remnya. Remnya itu kayak membal-membal squishy-squishy gitu ya. Tapi susah buat naker gitu, feel-nya nggak ada. Gue agak sedikit aneh dengan remnya mobil ini. Mungkin kalau gue pernah nyobain mobil namanya Neta gitu ya, Neta V. Nah itu remnya mirip-mirip, cuma ini versi yang lebih gedenya. Ya cuma lebih enakan ini sih tetap dibanding Neta ya, remnya ya. Cuma ya remnya itu aja sih. Kalau remnya bisa dikasih feel yang bagus, gue rasa no problem ya. Oke, bener-bener nih kayak kita ngerem itu kayak pakai digital brake gitu. Kayak kita main PS, nggak kerasa nih seberapa dalam dan seberapa pakemnya gitu. Dan dia juga di rem itu agak sedikit bunyi-bunyi kayak nguik nguik gitu. Kalau misalkan lagi pelan gitu ya, ini kerasa bunyi apa sih? Bunyi apa sih gitu kan. Nah itu dari suara remnya gitu. Sedangkan untuk performa mesinnya, ini mobil surprising nih dengan bobot yang kayak ini, segede gini gitu ya. Mesinnya kencang dan enteng gitu. Kayaknya untuk 100-nya di bawah 10 detik sih. Kita nggak bawa alat dragi ya. Cuma ini mobil larinya sih asik gitu. Kalau kita bayar tol terus kita gas langsung, itu langsung wuss, kayak gajah gitu. Cuman dia tuh masih ada basiannya gitu. Jadi kayak beberapa mobil listrik yang harganya nggak begitu mahal ya, biasanya kalau kita gas terus kita lepas gas gitu ya, dia kayak ada masih basian wing gitu loh. Nah ini masih ada juga di mobil ini. Dan kalau kita injek gas, dia responsnya tuh nggak instan gitu. Ada lamanya sedikit, kita gas, tek, nunggu 1-2 baru weng gitu, baru bisa jalan. Jadi kayak mobil itu waktu diuji coba, dites gitu, dia kayak belum mateng sedikit ya. Kalau misalkan bisa dicuning lagi pedal gas dan pedal remnya, wah ini mobil sih asik banget. Nah sisanya kayak misalkan peredam kabin, itu bagus gitu kan. Terus juga steeringnya cukup predictable. Dan radius putarnya lumayan ternyata, 5,6 meter. Jadi waktu kita pakai mobil ini putar balik, gue pikir bakal susah gitu ya. Ternyata enggak sih, kayak mirip-mirip bawa Palisade gitu ya. Enggak terlalu, ya dibanding Pajero Sport atau Fortuner, radius putarnya bagusan ini sih. Head-up display juga bagus, dan adaptive cruise control-nya ini kita bisa aktifin dari sini ya, bekerja dengan baik. Tapi untuk distance controlnya, jadi pas kita atur kan ada kita bisa ngatur jarak mobil depan sama mobil kita gitu kan, seberapa dekat seberapa jauh. Gue kok ngerasa kayak nggak fungsi ya, kayak pas dipakai itu, ini udah gue deketin, gue jauhin kok sama aja gitu. Udah sih itu aja, sisanya sih aman-aman aja. Dan dia bisa parkir secara otomatis seperti mobil-mobil Mercedes-Benz. Tapi sayangnya nih, di layar tengahnya ini gue agak sedikit komplain karena kalau malam dia agak terlalu terang. Dan fitur dia kan ada autonya ya. Kalau kita pakai Android Auto, si brightness-nya itu tetap harus kita turunin lagi secara manual. Tapi pas kita siang-siang, itu rasanya terlalu gelap gitu. Jadi kayak brightness-nya tuh adaptifnya kurang bisa menyesuaikan dengan lingkungan gitu ya.
Kalau misalkan nggak pakai Android Auto dengan background yang warna hitam dari bawaan aslinya, itu sih baik-baik aja. Tapi ketika pakai Android Auto atau Apple CarPlay yang dia lebih terang ya, lebih cerah penggunaan warna-warnanya, itu baru berasa agak sedikit menyilaukan di malam hari. Jadi kurang lebih ini mobil ya, sesuai dengan dugaan gua sih. Cuma kurang di pedal rem sama pedal gas aja. Kalau bisa dibikin lebih bagus lagi, perfecto. Ya bayangin kalian mobil harga 1 M lebih dikit, bisa dapat features off-road yang seperti ini, kemewahan seperti ini. Ya gue bilang tadi, kalau dikasih logo Toyota gitu ya, mungkin ini bisa 2,5 M dan orang bisa ngantri setahun 2 tahun. Nah terus gimana soal konsumsi bahan bakarnya gitu? Mobil hybrid pasti irit dong? Enggak juga, tergantung dari seberapa besar itu mobil juga dan seberapa aerodinamis ya. Kalau kita lihat dari bodinya yang kotak-kotak begini dan ya gue bilang tadi beratnya 3,5 ton, tentu saja kita nggak bisa berharap banyak meskipun hybrid. Kalau misalkan figur mobil biasa dengan bodi segede gini, mungkin ya kita bisa dapat 1,5, 1,6 gitu ya. Tapi karena dia hybrid, kita masih bisa dapat 1:10 buat di dalam kota, tergantung dari gimana cara kita bawa. Dan kalau keluar kota, ya 1,12 lah ya. Jadi jangan terlalu berharap banyak bakal bisa jadi 1,16, 1,18, enggak juga. Kayak kita bawa Innova gitu kan. Innova walaupun Toyota hybrid tetap aja karena bodinya gede ya 1,16 atau 18 juga nggak bisa jadi 1,20-an kayak Prius. Ya bisa sih tergantung cara bawa juga, cuma yang wajarnya sih sekitar segituan ya. Tapi itu angka yang cukup impresif untuk mobil yang sebesar dan seberat ini ya. Yang nggak bisa dibandingin dengan Palisade juga karena dia diesel kan. Tetap ya, kalau mobil-mobil gede torsi itu lebih dibutuhkan. Tapi ini torsi juga gede kok, 630 Nm. Sama ini nih, catatan buat yang beli ini, yang gue bilang tadi di depan, AC. AC-nya tuh kurang nyes, terutama pas baru pertama kali dinyalain ya. Jadi emang hybridnya itu harusnya kompresornya itu dia ngikut sama motor listrik sih, jangan ngikut sama mesin bensinnya. Karena ketika mesin bensinnya mati, ya udah jadi nggak dingin. Oke, ya. Jadi itu aja mungkin video kita tentang Tank 500 ini. Jadi menurut kalian gimana dengan apa yang udah gua rasain tadi, yang gua kasih tahu? Ya sebenarnya emang ini adalah off-roader sih. Jadi kalau kita pakai buat cruising biasa, kita nggak bisa berharap terlalu banyak. Tapi dari apa yang ditawarkan, kecanggihannya, fitur-fitur off-roadnya, ini gokil sih bisa dapat harga segini. Kalau kalian orang-orang yang suka petualang, kira-kira beli mobil ini nggak? Coba komen di bawah. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.